Tuhannya, maka mereka menghibur diri. Cara menghibur dirinya unik, ternyata masih ada satu hukuman lagi kawan. Maka kalau Dewi Bulan bisa lolos dari hukuman ini luar biasa ya. Kita lihat dulu, saya langsung ambil cuplikannya saja ya di depan, di awal ini. Ya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Gitu. Metode semacam ini memang sudah sering digunakan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Udin Ibrahim juga pernah minta diazab. Kalau Allah Maha Kuasa, jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Tamparagi juga pernah minta diazab. Banyak orang-orang kafir yang memang menggunakan cara-cara semacam ini untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Teman-teman yang muslim, dipersilakan berdoa bareng bersama Allah dan para malaikatnya supaya Tamparagi diazab sebelum tahun 2022 berakhir. Bagi umat Islam yang lemah akidahnya akan berpikir, oh iya ya, memang benar Allah nggak bisa ngazab. Itu kasihan kali aku kawan. Ya, saya kasihan melihat orang ini. Bolehlah kita percaya diri, boleh. Sekarang ini masa pembuktian, bukan masa omong kosong. Udah aku bilang sama kau ya, sama kalian semua, tanding Tuhan kita laga Tuhan. Enggak usah lagi besar mulut omong kosong. Begini begono, begini lihatlah lihat nanti ngapain? Tanding Tuhan kita udah aku bilang. Sekali-sekali kita laga Tuhan, kenapa rupanya? Bisa enggak kita melaga Tuhan? Sangat bisa dan sangat mungkin. Bukankah semua Tuhan berkata, mintalah maka akan kuberi. Bukankah semua Tuhan berkata bahwa dia benci penyembah selain dia? Artinya mereka itu musuh daripada Tuhan itu. Nah, tunggu apa lagi? Disuruh kalian membuktikan kemahakuasaan Tuhan, kalian enggak mampu. Lantas kalian mau membela diri, kan lucu kawan, menghibur diri dia. Kita lihat apa penghiburan dirinya. Saya geli melihat si Baluhab ini kawan. Aduh. Kita lihat di belakang aja. Maka dia mengeluarkan, saya baru tahu ada ini kawan ayat ini. Saya enggak tahu ya. Ini ntar, ini. Langsung aja kita lihat. Dia benci sekali. Kelihatan dari mukanya dia sudah muka nggak senang. Tapi dia nggak bisa melampiaskannya. Gimana caranya? Mau mengadu kepada Tuhan tidak bisa ngazab 3 orang itu. Jadi apalagi kawan? Ya inilah pasrah. Dengan cara katanya itu bisa melemahkan akidah. Ya jelaslah bisa melemahkan. Kita bicara Tuhan, bicara apa? Kekuasaan, kemahakuasaan. Sekarang dituntut kemahakuasaan Tuhanmu enggak ada. Lantas apa lagi yang mau kita pamerkan dari Tuhan kita? Hei bro, semua orang beragama adalah orang-orang yang pamer Tuhan. Pamer kekuasaan Tuhan. Enggak ada cerita kawan. Semua orang-orang yang bertuhan itu selalu akan pamer kekuasaan Tuhan. Nah ini kawan. Pernah nggak kalian dengar mereka memamerkan kekuasaan manusia? Nggak pernah. Selalu kekuasaan Tuhan, kawan. Contoh, Tuhan kami maha pencipta langit dan bumi. Dia membentangkan begini bogono semua. Tuhan kami yang membuat sorga. Di sorga nanti begini bogono, begini bogono. Semua orang pamer kekuatan Tuhannya. Sekarang kita laga dulu Tuhan yang kalian kira-kira itu punya kekuatan itu. Susah melaganya, gampang. Duduk kau bersama aku di dalam sebuah ruangan online ini. Kau doakan aku biar mati, aku doakan kau biar mati, selesai. Kan kalian mengakui bahwa Tuhan kalianlah pemilik nyawa manusia. Demikian juga kami mengakui bahwa iblislah yang mematikan manusia. Atas seizin Tuhan kami. Kalau kalian kan mengakui Tuhan kalian langsung mematikan orang. Kita laga siapa yang benar. Mana yang benar, iblis mematikan atas seizin Tuhan. Atau Tuhan yang mematikan. Maka kau doakan kami, ku doakan kau. Kan begitu kawan. Gak sulit kawan melaga Tuhan. Aduh. Tiap hari kalian mengatakan Tuhan kami, kalau kami minta datang bala bencana. Maka bala bencana, omong kau besar kali. Besar kali omong kau, gak usah ngomong lah. Wah, di sana datang Tuhan kami begini bogono, enggak usah ngomong. Yesus sudah bilang, di sini ada Mesias, di padang gurun ada Mesias. Jangan percaya, kata Yesus kawan. Kenapa Bapa di sorga benci sekali dengan orang-orang dari padang pasir?
yang mengaku Mesias di padang pasir, yang mengaku Tuhan di dalam bilik-bilik, di goa-goa di padang pasir. Kenapa Bapa di surga terlalu benci? Saya nggak tahu. Itulah kebencian Bapa di surga. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu mendiskreditkan agama-agama atau sesembahan-sesembahan dari gurun pasir. Nggak tahu saya kawan. Kenapa? Maka aku bilang sekarang kita bertarung Tuhan saja. Buktikan Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Ku buktikan Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Dari pertarungan ini, perdebatan, kalian dah kalah. Hari keberapa daratan diciptakan Tuhan? Tidak bisa kalian jawab. Artinya Tuhan kalian bukanlah pencipta langit dan bumi. Hanya mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Bedakan pencipta langit dan bumi dengan yang mengaku pencipta langit dan bumi. Saya tidak bilang agama. Kalian itu banyak orang. Paham ya? Contoh, seorang profesor membuat sebuah penemuan. Maka penemuan ini belum sempat dia launching. Atau sudah dia launching. Di akhir cerita. Profesor ini mati. Ada lagi orang. Seorang penjahat. Seorang perampok. Ditemukannya alat-alat ini. Cuma ditambahkannya tulisan di situ. Nama dia ditulisnya di alat itu. Terus dibilang, ini aku lah menciptakan ini. Lantas diuji para ahli. Di dalam sebuah ruang seminar. Konduktornya terbuat dari apa? Berapa ohm katanya. Aku aja nggak tahu, tapi pura-pura pandai lah. Kalian enak kawan pura-pura pandai. Tahanannya berapa? Voltasenya berapa? Adalah. Penting aku yang ciptakan ini. Hanya orang-orang tolol yang percaya bahwa dia yang menciptakan itu. Kalau orang cerdas tidak akan percaya, diuji. Masa keberapa, hari keberapa, atau waktu kapan Tuhanmu menciptakan daratan? Buktikan sebagai dia pencipta langit dan bumi. Kapan ya? Yang penting adalah. Ya kapan? Penting ada. Penting dia bilang dia mencipta langit dan bumi. Ya sama kayak tadi itu. Si Baluhab itu kawan. Dia tidak pernah menciptakan peralatan itu. Tapi dia menemukan betul. Terus ditulisnya namanya di situ. Diakuinya ini punya saya. Maka diadakanlah seminar atau perkumpulan para ilmuwan. Diujilah alat ini, saking hebatnya alat ini. Ya kan? Tegangannya berapa, listriknya apa, fotonnya apa, ionnya bagaimana, isotopnya bagaimana, misalnya zat kimianya apa. Gak bisa dia jawab kawan. Dari hal yang terendah ada, on off-nya mana, gak paling hidupkan on off-nya. Kembaluhab. Aduh. Makanya aku bilang sama kalian kawan, dalam hal apapun kalian tidak mampu melaga Tuhan dengan orang Yahudi pertama, orang Israel, tidak mampu. Saya harus akui itu. Baru dengan orang Kristen, tidak mampu. Baru dengan orang yang tidak punya Tuhan. Karena kalian sama dengan tidak punya Tuhan. Makanya ada orang yang memang tidak mau mengakui ada Tuhan. Dan kalian pun tidak mampu bersaing dengan mereka. Kenapa tidak mampu bersaing? Karena otak mereka digunakan maksimal. Otak kalian selalu mencari-cari jalan. Belum ketemu jalan itu. Padahal jalan Ampera tinggal lurus, belok kiri, belok kanan. Sampai ke rumah sang debater. Aduh. Kalau aku melihat gaya orang ini di seluruh dunia kayak hebat kali. Jijik kali aku kawan. Tapi gimana lagi? Aduh, sudahlah. Ya. Nah, oke, itu sudah selesai satu ya. Sekarang kita kembali ke Mas ini. Gitu cara teknik berbicara kawan. Jadi jangan dipukul rata. Oh, kamu bilang agama kami tidak ada. Aku bilang kok. Aku bercerita bagaimana tentang orang-orang penyembah Tuhan dengan orang yang tidak penyembah Tuhan. Ya. Nah, ini kawan. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana tantangan di bulan disambut oleh abang kita ini. Bisa ngazab. Itu lihat tuh mereka orang-orang kafir masih senang-senang aja hidupnya. Bahkan kelihatannya rezekinya banyak. Guys, ketahuilah ada yang lebih mengerikan daripada azabnya Allah. Ya, firman dalam surah Al-An'am. Dia bilang ada yang lebih ngeri dari dia mengatakan ada yang lebih ngeri daripada azabnya Allah SWT, yaitu istijrat. Memang itu enggak dari Allah. Memang kalau orang ini ngomong nggak dipikirkan apa ya. Ada yang lebih ngeri daripada azab Allah SWT.
yakni istidrat. Allah SWT juga yang punya itu ya. Kita lihat dulu apa istidrat ini kawan. Saya jadi penasaran. Ya, kalian juga penasaran dan Dewi Bulan semoga nonton film ini. Biar langsung dia tantang pula. Tunjukkan istidrat itu apa itu kan ya. Kita lihat ya. Apa sih? Aku nggak ngerti kawan. Saya pun baru dengar ini ada hukuman itu lagi. An'am ayat ke-44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Halo. Ya. Jadi ini sejenis hukuman tiba-tiba kawan. Aduh. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi kawan. Kupikir ada yang lebih hebat. Azab itu kan juga tiba-tiba. Mana ada azab yang diberitahukan dulu. Besok kau kena azab ya. Tapi bagaimana caranya ini konsep dia belajar agama kawan. Aduh. Baru tahu aku azab itu diberitahukan lebih dahulu. Istijrat itu tidak diberitahukan tapi tiba-tiba. Aduh, kita lihat dulu keterangan babang ayang ini. Tak apa lagi keterangan babang ini ya, kita lihat dulu. Orang-orang putus asa dia cari-cari ayat untuk membesar-besarkan diri. Ya gitulah. Jadi istidrat ini memang mengerikan ya. Lebih mengerikan daripada azabnya Allah. Kalau orang kena azab itu masih ada potensi bisa bertaubat karena sadar bahwa dirinya sedang diazab. Tetapi kalau istidrat, Allah buat dia tidak sadar dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia perbuat. Bahkan Allah tidak sadar berarti pingsan. Bagaimana ini? Lawan sadar kan pingsan. Enak dong kalau pingsan. Gimana sih? Atau nggak sadar itu dia nggak tahu gitu ya? Atau nggak ngeh bahwa dia sedang istidrat? Gimana sih? Allah berikan fasilitas kepada mereka kehidupan yang berkecukupan, tetapi secara tiba-tiba Allah akan membinasakan mereka dan pada saat itulah mereka akan terdiam putus asa. Belum pernah saya lihat kejadian itu kawan. Tiba-tiba mereka terdiam dan putus asa. Kapan itu ya? Tapi kalau dibilang Ahmad Dedat, betul. Tiba-tiba dia terdiam dan putus asa. 9 tahun dia mati. Agustan. Tiba dia terdiam dan putus asa. Justru Tuhan Yesus yang melakukan itu kawan. Sementara mereka belum saya lihat. Dewi Bulan tidak ada itu terdiam santai-santai aja. Siapa lagi yang dibilangnya tadi? Pemparagi santai-santai aja. Saifuddin santai-santai aja tuh. Yang mana ini sekarang? Aduh, mudah-mudahan dia beri kita pencerahannya biar kita agak-agak aduh takut gitu. Lanjut. Tiba-tiba Allah buat sekarat lalu buat dia mati dalam keadaan kafir. Oh, itu. Kasihan aku lihat si Baluhab ini kawan. Tiba-tiba Tuhan buat dia sekarat. Kemudian mati dalam keadaan kafir. Gak usah pun dibuat sekarat, banyak orang mati dalam kafir. Slow-slow saja tuh. Karena dia mati dalam kafir, maka iman dia yang berbicara. Kalau saya dikatakan nanti satu hari saya mati, ya bagi saya dihukum iblis. Kalau bagi saya dihukum Tuhan, berarti ya cocokkan saja. Bagi Kristen saya dihukum iblis. Jadi dalam artian orang Kristen mengatakan iblis yang mematikan saya. Kan gitu kawan. Apa susahnya kawan? Gak ngerti dia ini menghibur dirinya. Gak ngerti aku kawan. Oper lain. Inilah kelemahan kita ini kawannya. Kita berusaha tapi nggak ada gambaran tataran kebenarannya, nggak ada. Bukan itu yang dimaksud ayat itu, saya percaya bukan itu. Dia aja yang menafsirkan begitu. Tiba-tiba nanti terdiam itu. Aduh, nggak ngerti aku cara dia nafsirkannya. Sok-sokan belajar agama ini kawan. Aduh. Lebih mengerikan daripada sekedar kena azab mukanya benjol-benjol, kena azab kakinya bengkak, badannya bengkak, apalah pokoknya azab di dunia itu lebih mengerikan mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kekal di dalam neraka, guys. Lebih mengerikan mati di dalam keadaan kafir katanya. Banyak itu orang kafir pahlawan, dianggap pahlawan di taman makam pahlawan. Gimana sih? Memang kematian kalian tidak mengerikan, sama-sama ditanam. Gak ngerti aku cara orang menghibur diri kawan. Lebih mengerikan mati dalam keadaan kafir. Aduh, memang ada yang kalian yang sudah sampai ke sorga. Kan belum ada kok bisa kau bilang mengerikan
mati dalam keadaan kafir. Kecuali dia sudah membuktikan, ini loh buktinya, ada umat Islam yang sudah ke surga, maka benar loh mati di dalam keadaan kafir itu mengerikan. Baru bisa kita bilang, oh iya hebat ini. Siapa orang Islam yang sudah masuk surga? Sehingga bisa memperbandingkan kengerian terhadap orang yang mati tidak dalam memeluk agama Islam. Alias kafir. Bisa nggak ditunjukkan dia? Nggak bisa. Saya sudah 100 lebih orang saya lawan berdebat. Tunjukkan satu orang, satu nama. Islam, orang Islam atau Muslim yang beragama Islam. Yang sudah mati masuk surga. Bila kau bisa menemukan ayatnya, potong kupingku dah aku bilang. Sampai hari ini nggak bisa. Lantas apa yang mau dia banggakan? Mau menuduh-nuduh kafir ini. Oh menderita, aduh. Kawan-kawan sudahlah. Bagus kayak kami orang Kristen selalu. Gak ada kami bilang kamu akan disiksa di neraka. Enggak dong. Di bumi saja kau sudah disiksa. Sudah tergambar di neraka. Kau disiksa. Gak usah kita cerita neraka dulu. Karena belum ada isinya. Di bumi saja Agustan tersiksa. Sudah dapat kita gambaran di neraka juga dia tersiksa. Di bumi saja kita sudah dapat gambaran Ahmad Deda. Sudah tersiksa matinya. Di neraka juga dia tersiksa. Kan begitu kawan. Lantas apa lagi? Saya nggak ngerti pola pikir orang ini mau mengatakan kafir itu menderita, oh sengsara. Alah, saya malah bangga tuh jadi kafir menurut dia. Kawan, maaf dulu, saya bicara Tuhan saya saja dulu. Tuhan saya sudah memasukkan orang ke dalam surga. Lantas, apakah saya ragu untuk menyembah dia? Sedangkan kau, saya tidak bicara dia, orang lain. Sedangkan kalian yang belum ada bukti Tuhan kalian memasukkan manusia ke surga, bisa kalian percaya. Apalagi saya, yang sudah Tuhan saya menunjukkan, ini loh orang yang sudah di dalam surga. Masa saya tidak percaya, gimana sih? Masa saya harus pindah keyakinan? Bagus saya mati di dalam kekafiran bagi kalian, asal jangan bagi Tuhanku. Kan sudah pernah aku bilang kawan. Ini ingat ya, terlepas dari yang sana tadi. Lebih baik saya mati masuk neraka. Daripada saya masuk surga. Kerja saya hanya kawin mengawin. Buat apa? Sakit tahu. Sepanjang dunia ini kerja saya goyang menggoyang. Buat apa? Lecet-lecet kawan, sakit. Bagus di neraka. Apalagi kalau sampai kalian tuncit istriku katanya kan. Bagus aku ketawa di neraka. Goblok itu istriku. Udah pernah ku cicipi, kau cicipi pula Rojan. Kan begitu kawan. Saya bicara Kristen loh. Gak ada urusan. Kalian mau nangis, nangis saja. Makanya aku bilang laga Tuhan kita gak usah laga lapor polisi. Kalau laga lapor polisi kalah kami. Angkat tangan, menyerah. Sujud aku sama kalian gini. Angkat tangan aku. Kalau lapor polisi, sekarang lapor Tuhan, berani enggak? Gimana sih katanya Tuhan? Gimana kira-kira kawan? Sudah enggak zamannya lagi kita beradu lapor polisi. Kalau beradu lapor polisi, angkat tangan aku kawan. Gini. Orang Julius Setiadi sampai 1 tahun belum ditangkap. Rudi Simamora 24 jam ditangkap kurang. Kami enggak mau mati konyol berlomba lapor polisi, enggak mau. Lapor Tuhan lah kita lihat. Kami melapor kepada Tuhan, Agustan langsung PA. Langsung masuk tanah. Moko Ginta langsung masuk tanah, game over. Stephen apa namanya itu? Bro langsung masuk game over, masuk tanah. Lah Dewi Bulan masih santai-santai makan babi. Saifullah Ibrahim masih santai-santai di Amerika. Paul Song masih berkoar-koar di YouTube-nya. Tanpa lagi masih tetap berkoar-koar. Terus mana buktinya? Aduh kawan. Sudahlah capek kita yang hidup ini kadang kupikiri. Kalau hanya berlomba-lomba banyak bicara, banyak cerita. Aduh.
Tahu nggak apa yang paling mengerikan di neraka? Itu bukan sekedar siksaannya. Yang paling mengerikan di neraka itu kekal di dalamnya. Kalau udah kekal di neraka mau ngapain lagi? Wah, bohong kau. Berarti orang ini kurang baca ini kawan. Mana ada neraka itu kekal. Baca dulu Bukhari 6080. Aduh, kalau udah kau baca itu baru kau bicara. Ya, kalau udah kau baca. Nanti PR kau lah itu baca ya bro. Jangan lagak kau setinggi langit. Banyak pula penggemarmu sampai 600-an ribu. Orang tolol semua. Aduh. Mau kali mendengar ocehanmu. Yang kalian lakukan itu adalah. Kalau ada orang menghujat Tuhanmu, sesembahanmu. Doakan dia, ampuni dia. Sanggup gak kau melakukan itu? Itu yang hebat. Jangan kau berkotek-kotek biar dia ditangkap polisi lah. Biar dia dikeroyok orang lah. Biar dia, jangan. Doakan dia, ampuni dia. Ini. Kayak kami doakan, kami ampuni. Sekali. Karena pipi itu cuma 2. Maka ketika kami dihina, kami ampuni. Dan kami kasih dia, kami doakan. Sekali. Menghina lagi. Kami ampuni, kami kasih, kami doakan. 2 kali, pipi hanya 2. Yang ketiga muka nggak ada, dibilang kalau pipi kiri mau ditampar, beri pipi kanan, beri lagi mukamu, nggak ada kawan. Yang ketiga kami doakan. Kami serahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Kami nggak perlu ke kantor polisi. PA langsung PA. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. PA langsung para penghujat itu. Aduh. Mati kawan, mati. Tahu mati? Masuk ke liang kubur langsung ditimbun, ditanam. Itulah kalau penghujat Kristen. Wah. Tapi Uniripa belum. Oh, Uniripa itu sudah mau dipermalukan. Tunggu aja masanya. Dewi Bulan udah ngasih sinyal sama aku. Sekarang kau bilang dulu ini sama dia. Biar dia berhenti. Kita kasih tampar pipi kiri dulu. Bilang sama si Rifa. Ya kan? Berhentilah menghujat. Sekali. Besok kita bilang lagi entah seminggu lagi. Berhentilah menghujat. 3 kali. Neneknya kalian lihat. Nenengnya kalian lihat nenengnya ya. Aduh. Kalau dibilangnya, oh enggak ada. Munafik kawan, munafik. Munafikun. Masa bisa Dewi Bulan tahu dari saya? Enggak mungkin lah. Aduh, sudahlah kawan. Aduh. Rifa hancur rumah tangganya. Hancur. Karena dia menghujat Tuhan Yesus terus. Kehidupan rumah tangganya hancur. Ini bukan serangan pribadi enggak ya kawan ya. Itu fakta. Memang kita tidak berharap terlalu naif kita mengatakan itu. Terlalu kejam, sadis. Tapi itu fakta kawan. Alkitab mengatakan kan akan dipermalukan. Aduh. Bibel itu bukan sembarang kitab suci kawan. Itu betul dari Tuhan. Yang pencipta langit dan bumi. Aduh. Ya. Ini harus kalian pahami dan kalian sadari kawan. Muncul lagi yang namanya si Bamtri. Aduh, mereka ada panik nggak bisa apa-apa lagi kawan. Aduh, kubukakan dulu si Bamtri ya. Nama si Dewi Bulan sudah diketahui mereka. Bamtri. Kalau mereka ini panik kawan, entah apa-apa aja. Nah ini. Yang pertama apa? Berkait dengan kenapa orang Kristen punya entah apa-apa aja diceritakannya. Ntar ya kena azab. Mana nih? Suniati. Ya Suniati namanya. Kemarin apa dibuatnya itu ya, cerita dia itu ya. Suniati. Di Bulan Jilatin ini. Lokal dengan suaminya Suniati Dewi Bulan. Orang ini juga menyerang pribadi ya 2 kali cerai dengan suaminya. Oh ini nih. Suniati Dewi Bulan apa ini? Jilatin apa nih? Adalah jahiliyah zaman sekarang. Oleh ini nih. Sebentar ya. Mereka ini udah palak kawan Suniati.
Dewi Bulan ternyata namanya Suniati kawan. Aku nggak tahu kawan, dari mana orang ini dapat. Ini mungkin yang kata Dewi Bulan, saya sudah tahu data saya kalian ambil terus kalian sebar-sebarkan katanya kan. Oh saya tahu, ntar ya. Masih ada iklan, sabar dulu kawan. Sebenarnya kita kasihan melihat orang ini kawan. Makanya aku bilang daripada kita saling menyakiti, buat peraturan perundang-undangan bahwa Kristen hanya bisa bicara tentang Kristen, Islam hanya bisa bicara tentang Islam. Selesai kalian kawan. Percaya kalian tetap nangis. Bagaimanapun kalau bicara agama, kalian tidak akan pernah senang di muka bumi ini. Bahkan di dunia maya pun tidak akan pernah senang. Kita buat perundang-undangan, Kristen bicara kekristenan, barang siapa Kristen bicara Islam ditangkap. Demikian juga Islam bicara keislaman, barang siapa Islam bicara Kristen ditangkap. Percayalah kalian, mereka akan nangis sesenggukan. Karena memang tanpa Bibel udahlah, mengaku saja menyerah. Ya, aduh, tanpa Bibel, tanpa Kristen, kalian nggak bisa apa-apa. Kami bicara kitab suci kami pun nangis kalian. Sementara kalian bicara kitab suci kalian tidak mau. Selalu mau membajak kitab suci kami. Tapi kalian hina-hina, sudah diubah, sudah diedit. Tangan kotor. Aduh, sampai kapan kalian gitu dek? Gak berubah-berubahlah kalian. Boleh kau baca kitab suci kami, tapi jangan hina. Kan begitu. Ini enggak kalian baca kitab suci kami, kalian ambil terus kalian hina. Kan luar biasa kawan. Sesudah itu kami balas menggenapi firman Tuhan kalian di Al-An'am 108, kami ditangkap. Padahal itu firman Tuhan kalian yang mengatur dunia ini. Kalian akui, tapi ditangkap. Kan lucu. Aduh, nggak ngerti aku hukum ini kadang. Ada hukum Tuhan, ada hukum dunia. Tuhan itu lebih tinggi kuasanya daripada manusia, kita akui. Tuhan itu sudah berkata, jangan kau maki sesembahan orang lain karena mereka akan memaki, kan dibalik maki. Maka tergenapilah itu. Malah ditangkap yang Kristennya. Yang Islamnya 1 tahun belum ditangkap. Masih makan enak di Jakarta. Kan jadi bodoh kita kawan. Ya, kita lihat dulu ini apa kata si Bamtri. Hebatnya dia bilang mereka tidak